Setelah kembali tenang, Nadia kembali ke kamarnya. Tapi betapa terkejutnya dia melihat kamarnya berantakan. Saat masih kebingungan, Laura masuk bersama ketiga kakak angkatnya dan dengan angkuh berkata bahwa kamar itu sekarang menjadi miliknya. Dia menyuruh Nadia pindah ke kamar tamu yang penuh kecoa. Dengan pikiran bahwa dia hanya perlu bertahan 3 hari lagi sebelum meninggalkan dunia ini, Nadia menyetujuinya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, kucing kesayangannya dibunuh oleh Laura. Dia menemukan tubuh kucing malang itu di tempat sampah. Laura bahkan sengaja menghampiri dan memprovokasi. Nadia tak lagi bisa menahan amarah dan langsung mencekik Laura. Ketiga kakaknya bergegas melerai dan si kakak bungsu bahkan menamparnya. Setelah memberi pelajaran, mereka pergi bersama Laura, meninggalkan Nadia sendirian berlutut di salju, diliputi kesedihan yang tak tertahankan hingga akhirnya pingsan. Ketika sadar, gadis itu mendapati ketiga kakaknya mengelilinginya dengan wajah penuh perhatian. Mereka bahkan mengundangnya menghadiri pesta perayaan si kakak sulung. Dengan hati berbunga, dia pun datang. Di pesta, Laura dengan licik menuntun kakak kedua yang buta ke arah pemanggang barbeque. Melihat kakaknya dalam bahaya, gadis itu berlari untuk menolong, tapi Laura menjegalnya. Alih-alih menyelamatkan, Nadia malah menjatuhkan sang kakak. Laura tak melewatkan kesempatan untuk menuduh Nadia sengaja melukai kakaknya. Tak ada yang percaya pada penjelasannya. Emosi gadis itu memuncak hingga dia merasa kesakitan. Di saat genting itu, Laura mendekat dan pura-pura terjatuh di sebelahnya, kembali menuduh Nadia mendorongnya. Ibu angkatnya langsung menampar Nadia dengan marah. Saat dia berusaha mengambil obat dari tas, si kakak bungsu malah menggenggam lengannya dan memaksanya meminta maaf pada Laura. Untungnya, kakak kedua yang mulai sadar ada yang tak beres, membelanya, sehingga dia akhirnya bisa minum obat. Melihat situasi yang tak sesuai rencana, Laura buru-buru menyela. Pura-pura peduli, dia diam-diam memancing emosi Nadia dengan menyebut-nyebut kucing yang telah dibunuhnya. Gadis itu pun meledak, berteriak akan membunuh Laura, dan itu persis yang diinginkan Laura. Diam-diam, Laura menyelipkan garpu dan pisau ke tangan Nadia, lalu berpura-pura tertusuk. Semua orang mengira Nadia benar-benar akan membunuh Laura. Sang ayah angkat akhirnya memutuskan hubungan mereka. Nadia menyetujui lalu pergi meninggalkan pesta. Setelah kepergiannya, keluarga itu dilanda penyesalan. Mereka merasa telah keterlaluan dan mulai mencarinya kemana-mana, tapi tak ketemu. Mereka mengira Nadia hanya kabur karena marah dan akan kembali setelah beberapa hari. Sementara menunggu, kakak kedua menjalani operasi transplantasi kornea. Mereka yakin Nadia akan bahagia mendengarnya dan berencana memberinya kejutan. Namun saat seluruh keluarga berkumpul menyambut kakak kedua yang akhirnya bisa melihat, dokter justru mengabarkan berita mengejutkan, Nadia ternyata mengidap penyakit kronis.